Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya, Jamil Azaini, di acara Jamil Azaini Live Inspiration. Menghadirkan inspirasi-inspirasi kehidupan yang datang dari saya, maupun orang-orang yang saya kenal, maupun tokoh-tokoh yang itu insya Allah akan menjadi bekal kehidupan kita yang semakin sukses, makin mulia. Hidup itu kadang naik, kadang turun. Kadang kita mencapai puncak kehidupan yang terbaik, namun juga terkadang kita mengalami kebangkrutan, keloyoan, atau hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang kita impikan. Termasuk saya. Saya pernah mengalami kebangkrutan bisnis yang luar biasa. Bisnis saya satu persatu tutup. Uang saya dibawa lari oleh sahabat saya, oleh teman saya, yang mengakibatkan cash flow saya terganggu dan hidup saya menjadi kacau balau. Ya, galaunya galau tingkat dewa. Dan biasanya di saat kita galau tingkat dewa, maka kita akan mendekat kepada Sang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk saya. Dan saya mengadukan permasalahan yang saya hadapi. Saya berdoa, ya Allah, ya bisnisku bangkrut, rumah aku jual, tanah aku jual, mobil aku jual, utangku banyak ketika itu. Ya, aku mohon kepadamu, lunaskanlah hutang-hutangku. Ternyata sekian lama berdoa nggak dikabul-kabulkan. Dan akhirnya saya berkonsultasi dengan orang tua angkat saya, ya namanya Pak Hotman Jet Arifin almarhum. Kemudian saya berkata, Pak, kenapa doa-doa saya tidak dikabulkan oleh Allah? Adakah yang salah dalam hidup saya sehingga doa-doa saya tidak dikabulkan? Maka Pak Hotman Jet Arifin ini, mantan Vice President di Citibank, mengatakan, kamu mau tahu jawabannya? Ya, kalau mau tahu, ikut Bapak ke Jogja. Waktu itu saya nanyanya di Ciputat, Jakarta, ya, di Ciputat, Tangerang Selatan maksud saya. Tapi jawabannya ke Jogja. Berarti kan saya harus memberikan tiket pesawat, saya kemudian harus menyiapkan hotel di Jogja gitu ya. Dan itu buat orang yang utangnya banyak, aduh, nambah pengeluaran ini gitu ya. Dan akhirnya saya berdua terbang ke Jogja, menginap di Garuda Inn di Malioboro, pojokan itu dekat stasiun kereta ya. Dan seusia maghrib ya, Pak Hotman mengajak saya makan malam di trotoar Malioboro ketika itu. Nah, ketika kami sedang makan, datanglah pengamen yang suaranya bagus banget ya. Dan kemudian orang tua angkat saya, Pak Hotman ini, kemudian mengatakan, lagi nyanyi lagi ya. Lagi nyanyi lagi, suaranya bagus, enak didengar gitu ya. Dan begitu sampai lagu keempat, Pak Hotman bilang ke saya, ayo Mas Jamil minta lagu. Maka kepada sang pengamen itu saya bilang, ayo saya minta satu lagu. Ya, dan saya minta lagu dangdut, saya bilang gitu. Terus dia bilang, Bung Haji Om, enggak. Ya, Mansur S. Sampai sekarang saya masih ingat lagunya ya. Kemana akan ku bawa derita hati yang luka, dendam benci karena cinta ya. Akhirnya lagu kelima, permintaan orang tua angkat lagi, lagu ke-6, ke-7, ke-8, dan ketika lagu ke-9, Azamil minta lagi. Sang pengamen bilang, dangdut lagi Om. Enggak lah, bosen ya. Rindu harap. Dan sampai sekarang pun saya masih ingat lagunya. Apakah salahku padamu sayang ya. Akhirnya lagu ke-10, lagu 11, kata orang tua angkat saya cukup, dan orang tua saya mengeluarkan dompetnya. Anda tahu berapa bayarnya? 700.000. Nggak lama kemudian datang pengamen yang suaranya fals. Itu ya, pokoknya nggak enak untuk didengar. Maka orang tua angkat saya menghentikan stop, dan akhirnya orang tua angkat saya itu memberikan bayaran. Tahu yang dibayar berapa? 5.000. Dan akhirnya setelah pengamen itu pergi, orang tua angkat saya bertanya, Mas Jamil, mengamati dari dua kejadian tadi, iya, apa hikmah yang Mas Jamil ambil? Nggak tahu Pak. Loh kok nggak tahu? Maka saya jawab, saya kesini mau makan malam Pak, bukan mencari hikmah gitu. Dan akhirnya orang tua angkat saya mengatakan, pengamen yang pertama suaranya bagus Pak. Apa yang Bapak lakukan? Bapak minta lagi. Berapa lagu tadi? Saya hitung sih 11 lagu Pak.
Ya, setelah kemudian 11 lagu selesai, saya bayar. Berapa kira-kira yang dibayar? Tadi sih kalau saya lihat 700.000 Pak. Oke. Yang kedua, pengamen kedua, suaranya jelek Pak. Apa yang saya lakukan? Bapak hentikan, dan kemudian berapa yang saya kasih? 5.000. Ya. Apa pelajarannya Mas? Nggak tahu. Gini Mas Jamil. Yang pertama itu suaranya bagus, indah banget. Maka saya bilang lagi. Sampai 11 lagu. Dan saya mengeluarkan 700.000, nggak sayang. Ya. Yang kedua, suaranya fals, maka langsung saya hentikan. Ya. Dan saya kasihnya 5.000. Apa pelajarannya? Pelajarannya, kalau Mas Jamil berdoa nggak dikabul-kabulkan, itu tandanya Allah sedang kangen, sedang rindu dengan doa Mas Jamil. Maka berdoa terus. Allah, Tuhan Mas Jamil sedang kangen, berdoa terus. Nanti dikasihnya gede. Tapi kalau berdoa langsung dikabulkan, itu tandanya Allah lagi sebel sama Mas Jamil, maka dikasih, tapi ngasihnya kecil. Dan sejak saat itu, bila saya berdoa nggak dikabul-kabulkan, maka kemudian saya berpikir, gede ini. Dan ternyata benar. Ya, alhamdulillah. Ya, kalau saya doa lama nggak dikabul-kabulkan, dan tiba-tiba hadiahnya gede, hadiahnya besar. Entah ada yang ngasih tanah berapa hektar gitu ya, entah ada yang ngasih saham di perusahaan, yang jelas gede banget. Maka pemirsa sekalian, sahabatku sekalian, kalau Anda berdoa nggak dikabul-kabulkan, berbaiklah sangka kepada Allah bahwa Anda akan mendapat sesuatu yang besar. Mudah-mudahan cerita ini menginspirasi Anda. Teruslah berdoa, teruslah berharap kepada Yang Maha Kuasa. Dan kalau ternyata lama tidak dikabul-kabulkan, gede. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.